China menyebarkan video yang mengklaim semua barang mewah dunia berasal dari China. Video-video itu menjadi viral, dan itu bukan kebetulan. Ini China Uncensored, saya Chris Chappell. Ada tren video baru di media sosial yang berasal dari China sebagai tanggapan pada tarif Presiden AS Donald Trump. Dan tren itu ada di mana-mana. Who are the suppliers behind the Lululemon? Did you know who actually manufactures for Sephora? Let me reveal the key Chinese suppliers for you. Who are the suppliers behind the Salomon, Timberland, New Balance, Adidas, Nike, la 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 la? First, Baozhong Factory, one of the world's largest OEM sports shoe manufacturers. For the past more than 30 years, we have been the OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. Video-video ini mengklaim menawarkan info tentang pemasok China di balik banyak merek mewah papan atas dunia. Dan beberapa di antaranya bahkan lebih dari itu. Lululemon sells this jacket for nearly $100, but here only costs you $6 to $5 with similar fabric and quality. If you want to get in touch with suitable sportswear supplier, contact with me. I'm Rosie from Yiwu, China. Video-video ini berhati-hati untuk tidak mengatakannya secara langsung, tetapi menyiratkan dengan kuat bahwa mereka tidak menjual merek tiruan China yang murah, seperti yang ditemukan di Alibaba atau Temu, tetapi barang asli, dari pabrik asli, mungkin tanpa label. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Misalnya, lihat video ini. Video ini mengklaim menjelaskan biaya sebenarnya dari tas Birkin Hermes. Namun mereka sangat berhati-hati untuk tidak mengatakan bahwa tas mereka adalah tas Hermes yang asli. This Birkin bag at Hermes boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Tapi tas Hermes tidak dibuat di pabrik. Tas itu dibuat di workshop di Prancis. Sementara itu, klaim bahwa tas Hermes seharga $38.000 di butik adalah kebohongan besar. Harganya hanya $12.000. Selain itu, ada masalah pengerjaan. Orang ini mengklaim bahwa pabriknya menggunakan semua bahan yang sama dengan pembuat tas Hermes asli. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. Namun bahkan jika kita berasumsi sejenak bahwa itu benar, itu tidak menjelaskan bagaimana tas itu dibuat. Termasuk, menurut seorang warganet yang berpengetahuan, jahitan khusus yang tidak dapat dibuat dengan mekanisasi. Itulah sebabnya tas-tas itu berasal dari workshop di Prancis, bukan pabrik di China. Banyak orang melihat video ini dan percaya bahwa pria itu menjual tas Hermes resmi yang seharusnya dibuat di pabrik China, dikirim ke Prancis, diberi label buatan Prancis dan logo Hermes, lalu dikirim ke AS untuk dijual. Namun ada alasan mereka berpikir demikian, karena video yang paling viral adalah yang satu ini. Have you all seen that TikTok by the Chinese guy exposing how luxury goods are actually made? Basically, he says most of the luxury brands we use every day are actually made in China, then shipped to Europe just to get rebranded and sold back to us at insane prices. Bukan itu yang dia katakan. Faktanya, bukan itu yang dikatakan oleh video-video yang keluar dari China ini. Dan ini ada alasannya. Itu akan membuat mereka terlihat buruk. Seperti yang ditunjukkan oleh Fashion Network. Video-video itu menimbulkan pertanyaan penting tentang kerahasiaan. Khususnya apakah pabrik-pabrik yang ditampilkan memiliki perjanjian kerahasiaan dengan klien internasional mereka, dan bagaimana paparan publik itu dapat mempengaruhi hubungan jangka panjang antara merek-merek global dan produsen mereka. Pabrik manapun di China yang mengaku menjual barang bermerek asli, sambil menjual dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan tempatnya bekerja akan langsung kehilangan pekerjaan, dan kemungkinan besar tidak bisa diperkerjakan selamanya. Jadi, apa gunanya video-video ini? Mungkin bukan untuk menjual inventaris, karena semua produk dalam video ini akan dikenakan tarif seperti produk lain yang keluar dari China. Tampaknya ada hubungannya dengan tarif Trump. Banyak di antaranya yang diunggah pada bulan Maret, setelah gelombang pertama tarif ekspor China melanda. Dan karena tarif telah meningkat, popularitas video-video ini meroket. Kemungkinan besar karena manipulasi bot China dan algoritma yang sama organiknya dengan snack Twinkie. Dan semuanya bekerja sesuai dengan yang diharapkan, karena tujuannya bukan untuk membuat orang Amerika membeli produk-produk ini langsung dari China. Ini adalah perang psikologi standar PKC. Tujuannya adalah membuat orang Amerika merasa ditipu oleh perusahaan dan ditipu oleh presiden mereka.
Americans, you don't need a tariff. You need a revolution. For decades, your government and oligarchs ship your job to China, not for diplomacy, not for peace, but to exploit cheap labors. And in the process, they hollowed out your middle class, crushed your working class, and told you to be proud while they sold your future for profit. Itu juga dimaksudkan untuk membuat orang Amerika merasa bergantung pada China. Now, as the USA and its little European brothers are trying to refuse Chinese goods, don't you think luxury brands are not trying to move their OEM out of China? Yes, they did, but they failed. Because the OEM factories out of China, they don't have good quality control, and they don't have as good craftsmanship. Apa dia baru saja mengatakan bahwa keahlian China lebih baik? Bisakah saya mendapatkannya secara tertulis? 3, they don't have any supply chain. They always have trouble getting leather or zippers or any accessories. Sementara itu, China adalah orang baik yang peduli pada rakyatnya. And yes, China made money, but we used it to build roads, lift millions out of poverty, fund healthcare, raise living standard. We reinvested in our people. Sayangnya ada banyak influencer di seluruh dunia yang benar-benar tertipu oleh omong kosong ini. They failed because they don't have the supply chain capabilities that China has, because they don't have the trade capabilities that China has, and also their artisans are not as good. Mereka bahkan mengklaim bahwa topi Trump dibuat di China. So, what are you really worried about? Come on, your MAGA hat? That's made in China too. Tidak, topi resmi Trump dibuat oleh Serikat Pekerja di AS. Video-video ini tidak hanya menjadi viral begitu saja. PKC tahu cara memanipulasi algoritma di situs media sosial Amerika dengan bot dan orang-orang bayaran. Dan ByteDance yang berafiliasi dengan PKC masih bos TikTok. Tutup saja Pak Presiden, tolong. TikTok juga menolak mengomentari berita ini. Bayangkan, namun bagi banyak warga AS, apa yang dikritik dalam video-video ini bukanlah hal baru. Banyak orang sudah tahu tentang kerja paksa di pabrik-pabrik, kualitas buruk dari banyak barang ini, dan bahwa mereka diperas. Faktanya, Presiden Trump berkampanye tentang masalah ini 2 kali. Seperti yang ditunjukkan oleh pengguna X ini, video-video seperti ini hanya menunjukkan bahwa mungkin kita dapat memproduksi produk-produk ini di AS dengan upah yang layak, dan perusahaan-perusahaan itu masih akan menghasilkan untung. Pada akhirnya, tenaga kerja murah bukanlah masalah utama di sini. PKC, demi keuntungannya sendiri, telah memanipulasi sistem perdagangan bebas dunia selama beberapa dekade. Kami membuat video yang menjelaskan hal ini secara terperinci. Tautannya di bawah. Sekali lagi saya Chris Chapo, sampai jumpa lagi.